Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi hari, satu keluarga itu kembali bertemu di meja makan. Awalnya mereka menikmati hidangan dengan tenang, hingga Saka yang memiliki otak usil sengaja ingin menggoda Sena. "Sen, mantannya suami kamu cantik banget ya," celetuknya tiba-tiba dengan senyum jenaka. Semua orang yang ada di sana kompak menghentikan kunyahan mereka dan menatap ke arah Saka, apalagi Hanan. Dia memicing tak suka pada kakak iparnya itu. "Bicara apa bocah ini?" gumam Hanan dalam hati. "Apa maksud kakak ngomong begitu?" Sena tak menjawab, dia justru balik bertanya. Hatinya baru saja tenang, tetapi kini kembali dibuat gusar. "Gak ada maksud apa-apa, aku cuma mau bilang kalau mantan pacar suami kamu itu lebih cantik, lebih seksi, lebih enak dipandang. Pokoknya lebih-lebih deh dari kamu," ucapnya tanpa merasa berdosa. Bahkan dia tersenyum saat mengatakan itu semua. Mendengar itu, Hanan semakin dibuat geram. Dia mengepalkan tangannya di bawah sana, sementara Sena kembali menekuk wajahnya. Ingatan semalam kembali begitu saja tentang Airin yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Wanita cantik, seksi, jauh melebihi dirinya. Dan usapan tangan Hanan membuat Sena menoleh ke arah suaminya itu. Hanan menggeleng, memberi isyarat agar Sena tidak perlu meladeni Saka. Namun kali ini Sena tidak bisa langsung tenang begitu saja. "Hati-hati loh Sen, takut suami kamu nanti CLBK. Hehe, aku gak punya niat apa-apa ya, cuma mau ngingetin aja." Saka kembali menyendokkan makanan ke dalam mulutnya. Tetapi sebelum itu, Maria mencubit kecil paha Saka. Begitu menyadari mata Sena kini mulai berkaca-kaca. "Au, sakit mah, kok Saka dicubit-cubit sih?" rengeknya sambil mengusap paha yang terasa sedikit panas akibat cubitan Mariam. Sementara Sena tiba-tiba mengelap pinggiran matanya. Ibu hamil itu menangis. Dia benar-benar takut Hanan akan berpaling darinya seperti apa yang diucapkan sang kakak Saka. Mendengar Sena yang sesegukan di tempatnya, Hanan menatap istrinya dan langsung menangkup kedua sisi wajah Sena. "Hei sayang, ada apa? Kenapa menangis?" Air mata Sena terus merembes, sementara Saka hanya garuk-garuk kepala dengan wajah tanpa dosa. "Aku takut mas, dia lebih dari segalanya," lirih Sena dengan suara yang bergetar. Menyadari arah pembicaraan Sena, Hanan langsung melayangkan tatapan tajam ke arah Saka. Pastilah gara-gara ucapan lelaki itu. "Apa?" tanya Saka menjawab tatapan mata Hanan. "Berhentilah bicara yang tidak-tidak, kusumpal nanti mulutmu," cetus Hanan merasa geram. "Apa sih, orang aku cuma mau wanti-wanti adikku, takut suaminya CLBK sama mantan." "Hei, pergi sana, pergi dari rumah ini. Ucapan omong kosongmu itu hanya membuat orang darah tinggi, tahu?" Hanan tak berhenti memaki, sementara Sena masih sesegukan dalam pelukan Hanan. "Salahku memangnya di mana? Aku kan bicara apa adanya." Saka tak kalah mengotot. Mereka berdua bagai anjing dan kucing, tak pernah akur bila berdekatan, membuat Mariam merasa pusing sendiri mendengar cekcok mereka. Akhirnya, demi memisahkan sang anak dengan kakak iparnya, Mariam mengajak Saka untuk pergi ke bengkelnya. Dasar suami takut istri," cibir Saka sebelum pergi, membuat Hanan kembali melotot. Jika tidak buru-buru Maria menarik Saka, mungkin akan terjadi baku hantam di antara dua lelaki itu.
Maryam dan Saka akan pergi ke bengkel dengan diantar oleh seorang supir. Sambil menikmati perjalanan, Maryam menatap ke arah Saka. "Kak, kamu tidak ada niat menikah?" tanya Maryam tiba-tiba melihat Saka yang sudah berumur seperti putranya. Sudah sepantasnya lelaki itu memiliki seorang pendamping hidup. "Ya, niat mah ada, mah," jawab Saka santai. "Terus kenapa sampai sekarang kamu belum menikah?" tanya Maryam lagi. Saka menghela nafas. "Masalahnya Mbak Nadianya mau nggak sama aku." "Hah? Bagaimana?" Sepanjang perjalanan itu, akhirnya Saka menceritakan perihal dirinya tentang dia yang memang tipikal pria brengsek pada Maryam, tetapi dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Semenjak tahu kerasnya dunia perantauan, dia begitu menyesal karena pernah berbuat jahat, bahkan durhaka pada kedua orang tuanya dan hidup hanya ingin foya-foya. Dan dia juga jujur pada Maryam bahwa dia sudah tidak suci lagi. Dia pernah sebejat itu dulu, namun kini dia tengah berusaha mensucikan diri. Semenjak itu, dia tidak pernah lagi bermimpi untuk mendapatkan seorang gadis sebagai istrinya. Kalau memang dia diberi kesempatan untuk menikah, dia akan lebih memilih menikahi janda. Dan seolah Allah mengabulkan semua doanya, dia bertemu dengan Mbak Nadia, janda cantik beranak dua yang berhasil memporak-porandakan hidupnya. Mata sayu Nadia yang mengisyaratkan kesedihan membuatnya ingin terus membahagiakan wanita itu. "Saka nggak pernah niat buat nikahin gadis, mah. Saka mau nikahin janda aja." Tiba-tiba Mbak Nanat datang sendiri ke Palembang. Itu artinya Allah jawab doa-doa Saka kan, mah? Mbak Nanat memang buat Saka kan? Tanyanya pada Maryam dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia sedikit mengguncang bahu Maryam, berharap wanita paruh baya itu menjawab iya. Dia berharap memang Nadia yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak, hidupnya yang tidak begitu sempurna, dan Nadialah yang akan menyempurnakannya. Mendengar pertanyaan itu, Maryam bingung mau menjawab apa. Memanglah manusia tidak mungkin ada yang sempurna. Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. "Ya, semoga saja Nadia memang jodohmu. Kalau kamu mau sungguh-sungguh sama dia, ya tunjukkan kesungguhanmu. Jangan pernah main-main lagi, karena Nadia itu sudah pernah disakiti," jelas Maryam akhirnya. Walau bagaimanapun, dia sudah menganggap Nadia sebagai putrinya. Saka manggut-manggut. Saka pasti berusaha untuk jadi yang terbaik buat Mbak Nanat, mah. Pelan, Maryam mengangguk sambil mengulum senyum. "Tapi kalau Nadia memang tidak mau, jangan dipaksa ya, Kak. Itu semua tidak baik." Maryam kembali memberi wanti-wanti pada kakak ipar putranya itu. Semuanya sudah dia anggap sebagai anak yang perlu dinasehati dan disayangi. Saka kembali menjawab dengan anggukan. Dia pun tidak ingin muluk-muluk. Dia ingin Nadia menerima dia apa adanya. Tidak ada unsur paksaan apapun. Dan pembicaraan dengan Saka itu mengingatkan Maryam pada sang putra sulung, Hanaf. Dia sudah begitu lama tidak bertemu dengan lelaki itu. Jauh dalam lubuk hati Maryam, dia sangat merindukan Hanaf. Hingga akhirnya dinding ego yang terbangun dalam hati Maryam hancur perlahan. Dia berniat untuk menemui putra sulungnya itu. Dan sebelum itu, dia akan menghubungi Nadia terlebih dahulu. Dia mengambil ponselnya yang ada di dalam tas dan mencari nama kontak Nadia. Tak menunggu lama, pada dering kedua, Nadia sudah menjawab panggilannya. Maryam mengulum senyum.
Assalamualaikum, Mah, sapa Nadia di ujung sana. Dia baru saja mengantar anak-anaknya ke sekolah. Maryam segera menjawab salam itu. Tak banyak basa-basi, Maryam langsung memberitahu perihal keinginannya untuk menemui Hanaf pada Nadia. Walau bagaimanapun, Hanaf tetaplah darah dagingnya. Sebanyak apapun kesalahan lelaki itu, nyatanya darah memang lebih kental daripada air. Maryam tetap menyayangi Hanaf sebagaimana dia menyayangi Hanan. Di luar dugaannya, Nadia pun ternyata ingin ikut menemui Hanaf karena walau bagaimanapun Hanaf tetaplah ayah dari kedua putranya, Aksa dan Axel. Dan Nadia ingin pisah baik-baik dengan Hanaf, lelaki yang begitu dicintainya. Hingga akhirnya Maryam dan Nadia sepakat menemui Hanaf di penjara esok hari. Mereka akan menjenguk Hanaf bersama-sama.